berjanji Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas seluruh umat-Nya yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita datang di tempat yang tepat. Amin Bapak Ibu, kita datang di tempat yang tepat. Kita sengaja mempersiapkan diri kita untuk datang pergi menyembah Dia. Sebab hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Kita akan satu pujian, Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya.
saya bersyukur dengan berkat Dia akan mencurahkan rohnya kita. Dengan Roh Kudusnya kita bisa bertemu dengan Yesus dengan Bapa di surga. Haleluya. Mari katakan kita pujian sembah dan puji pun kita tahu. Angkat sembah dan puji. Penuh tatamu dengan pujian itu, penuh tatamu dengan pengagungan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa merayakan kebaikan Yesus, di mana Kau berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada umat Tuhan, menjadi kekuatan penghidupan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini dan pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kami datang dengan sakit penyakit. Kami tahu Tuhan darah Yesus sudah sembuhkan kami. Kami datang dengan persoalan dan permasalahan. Kami tahu Tuhan Yesus jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang datang ke tempat ini dan kami yang pulang nanti tidak akan sia-sia. Kami diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap tenaga kami. Tuhan, di mana kami bersyukur pagi hari ini dan pujilah nama Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Umat Tuhan yang siap memenuhi nama Tuhan, siap tak tertanding. Pada siapa kau bandingkan? Haleluya.
Amin. Ada yang ingin kesaksian? Buat saya. Kesempatan diberikan kepada nenek imam, saya akan membawa saksian melalui pendek lagu lihat pakan salib. Zaman dulu ya, kita anak-anak nggak tahu dulu. Oke, Mama Nana silakan. Menyembah patung, termasuk kakek dan nenek saya. Maka itu saya tetap berdoa, Tuhan, saya pernah minta doa kepada pendeta untuk putuskan itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya baca Alkitab 3 keturunan Tuhan benci kepada penyembah berhala. Saat itu kakek saya, bapak saya dan saya baru 2 keturunan, bahkan kena kepada anak saya 3 keturunan. Saya sadar waktu itu saya berdoa, saya minta Tuhan putuskan. Saya minta pendeta waktu saya kuliah, sedoakan saya putuskan hubungan perjanjian. Karena kakek saya mengikat perjanjian dengan setan. 3 keturunan firman Tuhan. Sebab itu sangat memberkati. Banyak penginjil yang datang dan banyak orang bertobat, termasuk kakek saya. Ya, di sana kalau nggak ada punya ibu nggak bisa. Dan banyak satu kantong plastik itu kesaksian nenek saya. Itu ilmu kakek saya. Satu kantong plastik kecil yang hitam itu penuh, nggak tahu apa lagi. Ada tahan tembak, tahan ini, macam-macam. Bahkan mati pun susah. Bapak Ibu, ada ilmu yang begitu. Tapi Yesus datang selamatkan kalian. Amin. Begitu Tuhan. Dan lagi itu kita oleh masalah. Itu Tuhan Bapak Ibu, kita akan punya lagi. Amin. Kiri kanan ada Tuhan. Yuk kita datang kiri kanan ada Tuhan. Amin.
Didirikan kepada Tuhan, amin. Amin. Saya tak percaya lagi petugas. Percayalah kiri kanan kita ada Tuhan, maka sekeliling kita ada Tuhan. Puji Tuhan Bapak yang iman kita, ucapkan pengakuan iman kita. Tiga. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada di tempat ini.
bersyukur Bapa, selamanya Engkau hebat bagi kami. Karena ini iman percaya kami. Ketika kami yakin, ketika kami percaya, ketika kami mau mengakui dengan mulut kami, Yesus Tuhan yang Maha Tinggi. Ketika Yesus ditinggikan di dalam hidupmu, ada kuasa, ada hadirat Allah yang mengalir dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami sudah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami menerima kebenaran daripada firman Allah. Engkau kuduskan diri dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami percaya ada Roh-Mu yang bekerja. Dan pada saat ini kami bersama-sama mau berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kita sama-sama mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memuji Tuhan, hari ini kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Hari ini kita sudah menyembah Tuhan, dan di tempat ini Yesus ditinggikan. Dan hari ini kita memperingati kembali kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mungkin kalau dikatakan ditulis kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kita mau mengatakan hari ini adalah peringatan Tuhan Yesus, Tuhan kita naik ke surga, di mana Tuhan membuktikan bahwa dirinya, bahwa pribadinya berasal dari surga, yang menyatakan kepada dunia. Kalau kita bicara kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, kita tidak bisa melupakan kematiannya. Kita tidak bisa melupakan peringatan Paskah. Ya, kita tidak dilupa memperingati peringatan kebangkitan Kristus. Ya. Kalau kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus di surga, oleh sebab itu pada saat ini tema kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus ditinggikan. Ya, Yesus ditinggikan. Ya, Yesus ditinggikan. Kalau kita bicara Yesus ditinggikan, kita tidak akan pernah bisa lepas dari apa? Dari peringatan kematian Yesus. Kenapa? Karena sebelum kematian Yesus ada peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita bahwa Yesus itu ditinggikan. Ada kalimat yang mengatakan Yesus itu ditinggikan. Ya, bahkan Yesus sendiri pernah berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia ditinggikan. Kita ingat kisah cerita tentang Musa, di mana bangsa Israel bersungut-sungut. Kenapa saya ada di padang gurun ini? Saya bosan makan roti yang tawar ini, roti dari Tuhan ini. Saya bosan. Ya. Dan pada saat itu terjadilah banyak sekali ular-ular yang memanggut orang-orang Israel yang bersungut-sungut. Dan pada saat itu Musa membuat patung ular tembaga. Baru siapa yang melihat patung tembaga itu, ketika dia digigit ular, dia tidak akan mati. Ketika kita memandang Yesus Kristus, ada keselamatan juga di dalam kehidupan saudara. Ketika kita memandang Yesus Kristus, mungkin kita melihat hidup di belakang kita penuh dosa, tetapi Yesus mau saudara selamat. Ya. Makanya kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu tadi, seorang mama kita tadi mengatakan, ketika kita pandang Yesus,
Kita ingat dosa-dosa kita yang begitu luar biasa, tetapi Yesus mau kita selamat. Itulah bukti nyata, bukti kasih Yesus Kristus. Dan Yesus juga pernah mengatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadamu. Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua yang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana cara dia mati. Ya. Bagaimana cara dia mati? Loh, kok bisa? Ya. Loh, kok bisa? Karena Tuhan tahu akan hari esok, akan hari kedepannya, dia bagaimana harus cara mati. Cara matinya dia seperti apa? Cara matinya dia disalib, ditinggikan di atas salib. Dan melalui kisah penyaliban itu pun, ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib, setiap orang boleh melihat kemuliaan Allah. Apa yang terjadi? Ya, langit gelap, gempa bumi yang terjadi. Bahkan perwira Romawi mengatakan sungguh benar dia anak Allah yang maha. Banyak orang yang datang kepada Yesus ketika Yesus ditinggikan di kayu salib. Ya. Bahkan ketika Tuhan kita Yesus kita bangkit dari kematian, ada banyak saksi. Ada banyak saksi karena Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri. Pada saat dia di dalam dunia Emmaus, pada saat dia pada murid-muridnya, pada Maria, pada siapapun, ya. Dan pada saat ini kita melihat kisah kehidupan Kristus pada saat Tuhan Yesus mati, pada saat Tuhan Yesus bangkit, adalah kisah yang meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang menunjukkan, yang menyatakan kemahakuasaannya, yang menunjukkan kemahakuasaannya di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat teladan Kristus pada saat ini. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah pencipta. Yesus adalah pemilik dunia yang mengatur dunia ini. Tetapi Yesus menolak dengan cara-cara yang ditawarkan oleh iblis untuk mendapatkan seluruh dunia. Kita masih ingat ketika Yesus dicobai di mana? Di bait Allah, ya. Ketika Yesus dicobai untuk mengubah batu ini menjadi roti, ya. Ketika Yesus dicobai oleh setan untuk apa? Menjadikan diri dari loteng bait Allah. Kita masih ingat kisah itu. Tetapi dia semuanya dia menolak semuanya dengan tawaran-tawaran yang luar biasa oleh iblis. Kalau kamu membantu, aku akan memberikan seluruh dunia ini kepadamu. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Bagaimana dengan hidup kita? Ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan di dalam kehidupan kita, sudahkah kita tetap memandang Yesus Kristus yang ditinggikan? Yesus Kristus ditinggikan bukan oleh manusia. Yesus Kristus ditinggikan bukan oleh apa yang ada di dunia ini, tetapi dia ditinggikan karena dia memang Allah. Karena dia memang Allah yang memiliki kehidupan. Yesus memilih jalan yang sukar melalui kayu salib. Ya, kita tahu jalan yang lebar menuju kebinasaan, tetapi jalan yang sempit menuju keselamatan. Ada lagi sekolah minggu yang mengatakan di dalam dunia ada jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori, artinya penuh kemuliaan Allah. Nah, pada saat ini bagaimana respon di dalam kehidupan kita? Kalau Yesus menanggalkan kedagingannya, dia itu memiliki kuasa yang maha kuasa, tetapi dia menanggalkan segala kemahaannya untuk ditinggikan di atas kayu salib, untuk mati menembus dosa hidup manusia. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyalibkan segala hawa nafsu kita, segala keinginan daging kita? Ya. Yang pertama, bagaimana?
Apakah kita sudah menyalipkan hawa nafsu kita? Namanya manusia itu bawaannya emosi. Namanya manusia itu bawanya pengen dengan apa yang kita lihat. Orang lain kedukun bisa sembuh, saya juga pengen. Orang lain dengan pengobatan alternatif sembuh, saya juga pengen. Bagaimana sikap orang Kristen untuk mempertahankan, untuk mengatakan bahwa Yesus ditinggikan di dalam kehidupanmu, tetap memandang salib Kristus. Tadi Mama penyanyi puji-pujian, saya pun nggak tahu puji-pujiannya, tetapi puji-pujian ini sudah menjadi kesaksian dan berkat Kalimantan, ya, bahwa ketika kita memandang Kristus, memandang salib Yesus, kita ingat semua dosa kita. Di situ kita menyalibkan. Di situ kita menyalibkan segala kedagingan kita, menyalibkan segala apa yang menjadi hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ya. Respon dalam kehidupan kita harus menyalibkan kedagingan kita. Saudara nanti bisa baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 21 sampai 21. Dan yang kedua, respon di dalam kehidupan kita harus hidup menghasilkan buah. Kita harus hidup menghasilkan buah. Coba di sini kebetulan ada sekolah minggu. Buah-buah Roh Kudus apa? Buah-buah Roh Kudus apa? Ayo, siapa masih dengar? Kan ada baginya. Ayo sebut. Kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu 9 Roh Kudus itu harus hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita meresponi teladan Yesus di dalam kehidupan kita, kalau kita meresponi teladan Yesus dan pendidikan Yesus. Hari ini tema kita adalah Yesus ditinggikan. Bagaimana cara kita meresponi sikap yang meninggikan Yesus? Yang pertama tadi kita harus menyalibkan kedagingan kita. Yang kedua kita harus menghasilkan buah. Buah kita apa? Tadi sudah disebut sama anak-anak sekolah minggu, dinyanyikan lagi kasih sukacita, damai sejahtera. Dan selanjutnya, yang terakhir penguasaan diri. Ya. Dan selanjutnya kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang layak mengklaim dirinya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang layak meninggikan, mengklaim dirinya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana respon di dalam kehidupan kita meneladani sikap Kristus selama Kristus ada di dunia ini? Selama Yesus ada di dunia ini, ya. Dan pada saat ini Yesus ditinggikan. Apa yang menyebabkan Yesus ditinggikan atau dimuliakan dan naik ke surga? Yesus ditinggikan dan dimuliakan dan naik ke surga. Kita akan baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama? Sekali lagi, Yesus telah memberikan teladan di dalam kehidupan kita untuk menguasai keinginan daging di dalam kehidupan kita. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita untuk hidup menghasilkan buah. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita hidup dipimpin oleh Roh. Ya, saya percaya kalau saudara dan saya, kalau kita semua yang ada di sini meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus, hidupmu akan dipenuhi dengan puji-pujian. Hidup kita akan dipenuhi dengan puji-pujian. Ya. Pada saat keseharian kita bisa memuji Tuhan. Pada saat kita beraktivitas, kita bisa memuji Tuhan. Ya. Sekarang saya mau tanya, lagu apa yang saudara nyanyikan?
nyanyikan dalam keseharian saudara? Lagu-lagu apa yang saudara nyanyikan pada saat saudara bekerja? Kalau anak-anak remaja pasti tahu lagu ini. Nyanyiin nggak nih? Jika kau bertemu aku ke apa? Biasanya itu apa? Begitu viral di TikTok. Jika apa? Tuh. Terus ada lagi kata-katanya di penjara syukur. Lagu-lagu apa yang ada di dalam puji-pujian kita, keseharian kita, di dalam aktivitas kita? Sudahlah kita memuji Tuhan di dalam keseharian kita. Ya. Ada lagu-lagu viral. Tak berhalangan duit dan jabatan. Wah. Lagu viral tuh ya, lagunya. Sudahkah ada puji-pujian di dalam kehidupan kita? Ketika Yesus ditinggikan, ada puji-pujian di dalam kehidupan kita. Saya percaya puji-pujian yang kita nyanyikan akan membawa respon kita untuk meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengcover segala keinginan hawa nafsu daging kita, untuk menghasilkan buah, untuk hidup di dalam Roh. Ya, saya percaya kalau di dalam kehidupan kita ada puji-pujian kepada Tuhan, hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu lagu yang lagi viral juga di TikTok. Gam. Nah, tahu ya. Gam kile. Sama we. Terus apa? Lo ya. Dia taibadi. Apakah kita cuma sekedar nyanyi lagu ini? Lagu ini sebetulnya dari bahasa Ibrani yang mengatakan, yang menceritakan, yang menyatakan tentang Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Ya. Mazmur 23 ayat ke-4. Jadi kita memuji Tuhan, kita juga harus tahu artinya. Kita juga harus mengerti apa maksud dan tujuannya. Sekalipun itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa apapun. Ya. Saya percaya lagu ini bisa viral di TikTok, bisa viral di media sosial, karena ada Allah yang satu, Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala rumah ada puji-pujian kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya. Ini adalah doa orang-orang Ibrani, doa orang Israel. Nadanya begitu enak, lagunya begitu enak dinyanyikan. Ya, tanpa terasa hampir seluruh dunia mengenal. Ya, dan pada saat ini sekali lagi, ketika Yesus ditinggikan dan dimuliakan naik ke surga, ya, artinya penyataan Allah hadir di dalam kehidupan Yesus. Pernyataan Allah di dalam di dalam kehidupannya untuk menyatakan bahwa hidupnya, bahwa pribadinya berasal dari kerajaan surga, berasal dari surga, dan dia juga berjanji, aku akan mengutus, aku akan mengirim Roh Kudus turun di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah kita semua, di tengah-tengah umat yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita meninggikan nama Tuhan Yesus dengan puji-pujian, meninggikan Tuhan Yesus dengan kata-kata kita, bukan cuma sekadar dengan kata-kata kita, tapi dengan hati kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut Engkau besertaku. Ada kekuatan di dalam kehidupan saudara ketika saudara menghadapi pencobaan. Ya. Coba kalau saudara nyanyinya, jika kau bertemu aku begini.
Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Artinya sekalipun kita ada dalam kegelapan, sekalipun kita ada dalam banyak maut, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Ya. Kalau kita dalam keadaan sulit, kalau kita dalam keadaan terjepit, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pujikan itu. Ketika kita memuji nama Tuhan, ada Yesus yang ditinggikan, ada Allah yang ditinggikan di dalam kehidupan saudara, ada Allah yang ditinggikan dalam kehidupan anak-anak. Ya, saya sering lihat media sosial, story anak-anak. Wah, ya, saya melihat beberapa udah mulai pasang story dengan puji-pujian, lagu-lagu puji-pujian. Tapi masih ada juga yang jika ada story-nya masih begitu juga, ya. Pada saat ini, pada momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan roh-Nya pada saudara dan saya, kepada kita semua. Seperti yang Tuhan janjikan dan Tuhan nyatakan pada saat dirombak di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dan saksi-saksi, ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ada linda-linda api di atas kepala mereka. Mereka memuji Tuhan. Bahkan mereka berdoa dalam bahasa-bahasa lain. Bahkan ada berdoa dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Bahasa-bahasa lain, contohnya misalnya orang Indonesia tiba-tiba bisa bicara bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Chinese. Ya, bahasa-bahasa lain sekitar di sini juga ada orang-orang asing, ada orang-orang dari India dan macam-macam. Alkitab menuliskan. Ya. Dan pada saat ini, kalau Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara, Yesus ditinggikan, ada kemuliaan Allah juga di dalam kehidupan saudara, ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan anak-anak. Kita semua, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, artinya kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita Yesus Kristus. Kita baru boleh mengklaim bahwa saya sudah meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup kita sudah menjadi buah, menghasilkan buah, kalau hidup kita sudah menghasilkan buah, barulah kita bisa mengklaim bahwa hidup saya sudah meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup saya sudah dipimpin oleh Roh, barulah kita sudah bisa mengklaim hidup saya sudah meninggikan nama Yesus. Kalau hidup kita sudah bisa mengekang segala hal hawa nafsu duniawi, keserakahan, kesombongan di dalam kehidupan kita, barulah kita bisa mengklaim hidup saya sudah meninggikan nama Yesus. Dan pada saat ini, sejauh mana hidup saudara sudah meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus? Ada dua aspek ketika meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Aspek yang pertama, peninggian yang sudah terjadi, ya. Peninggian yang sudah terjadi. Nah, meskipun ditentang, ya, kita melihat di media sosial ada berita-berita yang mengatakan, oh, yang disalib itu bukan Yesus. Tetapi bukan saja Alkitab, sejarah mengatakan Yesus mati di kayu salib di bawah pemimpin kaisar yang tertulis, Kaisar Tiberius, segala wali negeri, ada Pontius Pilatus, ada mahkamah agama, ditulis semua di dalam Didaskalia Apostolorum, yaitu dokumen sejarah yang menceritakan tentang, yang mengisahkan tentang kehidupan Kristus sampai pada kematiannya. Ada dokumen sejarah, ya. Artinya hal itu sudah terjadi dan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, sudah terjadi, ya. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh 500 pasang mata. Dia disaksikan oleh 500 pasang mata. Dan ini menjadi kesaksian yang tersebar sampai ke seluruh dunia dan sampai hari ini. Artinya
Yesus naik ke surga juga menjadi sejarah di atas dunia ini. Menjadi sejarah dunia. Karena ada saksi mata yang melihat dan menyaksikan kembali tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Pada saat ini, Yesus ditinggikan memiliki dua aspek. Aspek peninggian yang sudah terjadi bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga. Sekalipun ada banyak teori-teori yang mengatakan hal itu tidak membenarkan bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Ya. Karena di dalam kekristenan kita mempunyai dokumen sejarah yang begitu lengkap. Dan kalau saat ini dalam cara terbuka seperti ini, saudara bisa googling, saudara bisa mendapatkan apostolorum didascalia itu, saudara bisa mendapatkannya secara cepat, secara gratis. Kalau saudara googling, dan di situ dituliskan Yesus benar-benar mati. Tulisan dari Josephus Flavius ini menceritakan tentang kisah kematian Yesus, kebangkitan Kristus, ya, dan penyaliban Yesus. Itu semua ditulis secara detail. Artinya hal itu benar-benar terjadi dan Yesus itu ditinggikan. Ketika Yesus mati, banyak orang yang datang pada Yesus percaya bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. 2000 tahun yang lalu pernah terjadi. Ketika Yesus mati, tentara Romawi mengatakan sungguh benar orang ini adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Ya. Orang-orang Yahudi yang tadinya mengatakan salibkan dia. Pada akhirnya mereka katakan Yesus tergantung di kayu salib, ditinggikan di kayu salib. Mereka pulang dengan memukul dirinya, menyesal telah menyalibkan Yesus karena ketidaktahuan mereka. Jadi alasan Yesus disalib ini, orang Yahudi itu orang-orang yang paling taat sama hukum Taurat. Nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, nggak boleh menistakan agama. Nah, sekarang kan lagi tren penistaan agama. Ya, orang Yesus itu disalib karena penistaan agama menurut orang Yahudi. Ya. Ketika Yesus didesak dengan pertanyaan, apakah engkau anak Allah yang Maha Tinggi? Apakah engkau benar anak Allah yang Maha Tinggi? Yesus menjawab, ego eimi, akulah dia. Maka di situ menyulut kemarahan orang-orang Yahudi. Salibkan dia. Dia telah mengaku-ngaku Allah yang Maha Tinggi. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi. Tiba saatnya pada saat penyaliban Yesus Kristus, pada saat Yesus ditinggikan di atas kayu salib, dan mereka melihat fenomena yang terjadi gelap bumi, terjadi gelap gulita. Mereka pulang dengan menyesal, mukul dirinya. Aduh, kenapa saya menyalibkan Yesus yang benar-benar Allah yang Maha Tinggi? Jadi sungguh benar ketika Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia ditinggikan, artinya berbicara tentang kematiannya, akan banyak orang yang datang padanya. Pada saat itu 2000 tahun yang lalu, orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Yahudi pun percaya bahwa Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Banyak orang-orang Yunani, orang-orang dari mana-mana melihat. Ya. Ada pertanyaan lagi buat anak-anak sekolah minggu yang membantu Tuhan Yesus ini bawa salib. Siapa? Yang membantu Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bawa salib itu siapa? Dipaksa. Hei kamu, bantu nih. Si Yesus ini yang membawa salib ke Bukit Golgota. Siapa? Masih ingat? Iya. Simon siapa saya? Simon Petrus. Bukan Simon Petrus. Siapa? Orang? Simon orang? Kirene. Ya,
Kirene itu jauh dari Yerusalem, orang luar kota, orang yang jauh. Dia dipaksa untuk memanggul salib Yesus pada saat itu. Tetapi disitulah perjumpaan yang luar biasa ketika ada sesuatu yang memaksa dia masuk di dalam kondisi, ada sesuatu yang memaksa dia masuk dalam kondisi itu. Dia berjumpa dengan Yesus dan keselamatan terjadi pada Simon orang Kirene. Dan di kemudian hari anaknya pun Tuhan pakai menjadi berkat. Anaknya si Rufus, ya. Rufus itu tertulis di dalam Alkitab anaknya Simon orang Kirene. Dia benar-benar luar biasa. Saya percaya kalau kita semua meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus sudah ditinggikan 2000 tahun yang lalu. Hal itu benar-benar sudah terjadi. Hal itu benar-benar sudah terjadi. Bukti sejarah Alkitab mengatakan seperti itu. Jadi perlu saudara ketahui, bukti sejarah Alkitab yang saya katakan tadi, Apostolus Didaskalia yang ditulis oleh Yohanes Flavius itu sudah ditulis dari abad kedua. Ya, dari abad kedua artinya nggak jauh dari peristiwa. Ya, kita percaya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Karena apa? Karena ada sejarahnya. Karena sejarahnya ditulis 17 Agustus 1945. Dan kita juga percaya pada saat ini bahwa Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Karena apa? Karena memang sudah tertulis, ada sejarah yang menuliskan bahwa Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Yesus sudah ditinggikan. Saatnya kita juga saat ini meninggikan nama Yesus melalui hal-hal yang kita bisa lakukan. Dan aspek peninggikan yang akan terjadi, pengakuan ketuhanannya, bahwa setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Ya. Filipi pasal 2 ayat ke-10 dan 11. Pada saat ini kita mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Bagaimana bentuk pengakuan Tuhan kita kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Sudahkah kita menjadi penyembah yang benar? Sudahkah kita memberikan persembahan kita yang hidup, yang berkenan sebagai bentuk ibadah yang sejati? Dan pada saat ini, di dalam kehidupan kita, tidak menjadi serupa dengan dunia. Itu merupakan satu komitmen di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya. Kita harus berubah di dalam setiap pembaruan budi dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ada satu pujian yang mengatakan, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu." Harus disempurnakan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tadi pujian Mama begitu sangat menyentuh. Kalau saya pada salib Kristus, saya ingat dosa-dosa saya yang lama. Jadi hari ini saya memandang salib Kristus. Artinya hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Karena hidup kita disempurnakan selalu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan sudah berjanji akan mengirimkan rohnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita ingat peristiwa setelah kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Para murid berkumpul di loteng Yerusalem. Dan firman Tuhan sudah digenapi. Akan mencurahkan roh ke atas kami. Dan kalau Tuhan sudah mencurahkan rohnya ke atas manusia pada 2000 tahun
Hari ini seharusnya kita tidak menikmati. Hari ini seharusnya kita tidak menikmati setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Rohnya sudah dicurahkan. Kita gak perlu minta-minta lagi. Tuhan curahkan. Saatnya kita menikmati, saatnya kita mengalami. Makanya hidup orang Kristen harus mengalami Kristus. Hidup orang Kristen harus mengalami Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat yang hidup. Pada saat ini, sejauh mana hidup saudara, hidup kita meninggikan nama Yesus? Sejauh mana hidup kita percaya ada Yesus yang hadir, yang memberikan kelepasan? Ada Yesus yang hadir, yang memberikan kesempurnaan. Ada Yesus yang hadir, yang memberikan berkat di dalam kehidupan saudara, bahkan tempat di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan takut. Ya. Ujian mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Di situ kita sudah meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Yesus besertaku. Kalau Yesus beserta saudara, siapa lawan saudara? Siapa lawan kita? Jangan takut bahaya, jangan takut segala sakit penyakit yang ada. Hidup kita bukan cuma sekedar ada di dunia ini. Hidup kita yang sesungguhnya di balik kematian, kita mempunyai kehidupan yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaan surga yang mulia. Saatnya saudara dan saya kita menikmati Roh Kudus. Saatnya saudara dan saya kita menikmati Roh-Nya, bukan meminta curahan Roh Kudus itu lagi. Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan yang lalu. Saatnya kita menikmati. Saatnya kita menikmati. Bagaimana kita bisa menikmati? Hidup kita harus penuh pujian. Hidup kita harus dipimpin Roh. Hidup kita harus apa? Menghasilkan perubahan Roh. Hidup kita harus apa? Mengekang segala hawa nafsu. Mengekang, mengcover segala nafsu duniawi di dalam kehidupan saudara. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya percaya kalau kita punya pemikiran seperti itu, kalau kita punya pemikiran seperti itu, Yesus ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, siapa lawan saudara? Kalau Yesus ditinggikan, ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan saudara. Hidup diberkati, anak cucumu akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Saya ada sedikit kesaksian. Ada seorang pengusaha, yang ditipu sana sini, bahkan yang itu ada juga orang percaya, pelayan Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami hal itu, yang ada di dalam hatinya bukan kebencian. Kalau saya harus mengalami hal ini, saya percaya saya sedang menabur. Saya akan melihat anak cucu saya diberkati. Saya tidak akan kekurangan. Saya doakan orang-orang tersebut untuk melihat kemuliaan Allah dan kembali bertobat biar mereka Tuhan berkemuliaan. Padahal yang nipunya bukan cuma jutaan, ratusan juta, tapi dia masih bisa mempunyai sikap seperti itu. Dan disitulah nama Tuhan Yesus ditinggikan. Dia difitnah, tapi dia tetap berdoa yang terbaik bagi orang yang memfitnah. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Disitulah kita bisa mempercayai bahwa Yesus ditinggikan dalam kehidupan ini. Saya percaya melalui momen peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga ini, Yesus Kristus harus ditinggikan di dalam kehidupan saudara. Yesus Kristus harus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah ditinggikan 2000 tahun yang lalu dan ke depan. Saya percaya akan terjadi satu pengakuan iman bahwa setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Seperti 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang tadi membenci Yesus ketika melihat Yesus dinaikkan ke atas kayu salib, sungguh benar dia ada. Ada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang, setiap orang mengaku
Yesus adalah Tuhan. Saat ini, ketika Yesus ditinggalkan di dalam kehidupan saudara, hari ini pun saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu pujian, saya undang musik. Kita akan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Pada momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua juga memeninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dibuat sampaikan pada saat ini. Biar kita benar-benar datang pada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di dalam hidupmu. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Ketika namamu Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang mengurapi hidup saudara. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup saudara. Saya percaya hubungan kita dengan Tuhan itu harus erat, harus dekat, harus mengenal, harus mengalami. Dan ketika kita meninggikan nama Tuhan Yesus, kita akan mengalami kemuliaan Allah. Kemuliaan lepas kemuliaan Allah, penyertaan lepas penyertaan Allah akan hadir di dalam kehidupan saudara. Ketika kita meninggikan Tuhan Yesus Kristus,
ketika kita meninggikan nama Yesus. Dua orang kudus itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Kita akan mampu penguasaan diri yang luar biasa karena penyertaan Roh di dalam kehidupan saudara. Anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat ini jangan pernah hidup kita menjadi seorang yang menyesal karena telah menyalahkan Kristus seperti orang Yahudi pada zaman 2000 tahun yang lalu. Saatnya kita harus menikmati Yesus, saatnya kita harus menikmati Roh Kudus, karena Rohnya sudah Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan mengatakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam saudara, saya yakin iman kita tidak akan pernah mau pergi jauh dari kasih Kristus. Kita tidak akan pernah meninggalkan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan tekanan, kita punya iman yang pasti. Yesus penolong. Yesus penolong yang ajaib. Yesus penolong yang ajaib. Itulah yang membedakan seorang yang beriman dengan seorang yang tidak beriman. Seorang yang beriman tidak akan kenal yang namanya putus asa, karena selalu masih ada harapan yang baru di dalam Kristus Yesus yang selalu ditinggikan di dalam hidupnya. Pada saat ini diberkatilah jemaat Tuhan yang datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah anak-anak sekolah minggu, seluruh anak yang kami Tuhan Engkau sertai di dalam sekolahnya, sekarang sertai di dalam pergaulannya. Kami tahu pergaulan ini akan mempengaruhi kehidupan kami Tuhan, kehidupan anak-anak. Tetapi anak-anak yang percaya pada Tuhan, anak-anak yang datang pada Tuhan, anak-anak yang meninggikan Tuhan akan mempermuliakan Allah di dalam kehidupannya. Anak-anak yang memuliakan Allah di dalam kehidupannya akan menghormati orang tuanya, akan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Diberkatilah seluruh generasi di tempat ini, baik para alumni sekolah sehati yang saat ini sudah bekerja, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar kota. Engkau sertai, Engkau nyatakan perlindungan Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Engkau akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Pada masa tua engkau akan menjadi gemuk dan segar. Itu firman Tuhan. Artinya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kasih, damai, sejahtera di dalam hidupmu. Saya percaya itu semua terjadi ketika kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, ketika saudara datang pada Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, Allah turut bekerja di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami sudah mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya jemput saudara untuk bangkit seperti ini. Pada akhirnya pulanglah saudara dengan kasih rahmat, damai, sejahtera dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang hingga Maranatha datang kembali. Kiranya Engkau memberkati aku bernikahan.
bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.